Mau umroh takut tersesat? Bagaimana jika orang tua kita umroh tersesat dan terlepas dari rombongan? Apa yang harus dilakukan? Dan persiapan apa yang harus diberikan kepada orang tua agar nanti tidak tersesat dan tidak kesulitan pada saat tersesat? Kita bahas lewat video kali ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Gimana sahabat Umi? Semuanya sehat kan? Semoga yang akan berangkat diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga diberikan kemudahan dalam segala persiapannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi akan bahas satu hal yang mungkin sering terjadi, terutama bagi jamaah-jamaah yang sudah sepuh ya, yaitu hilang atau terpisah dari rombongan. Apa yang harus dilakukan jika terpisah dari rombongan, serta bagaimana sih persiapan yang harus diberikan kepada jamaah lansia ini jika nanti berangkat umroh agar tidak terpisah dari rombongan. Sahabat Umi, calon tamu Allah semuanya, atau yang sedang mempersiapkan keberangkatan orang tuanya ke Tanah Suci, pernah Umi bahas dulu tentang tips bagaimana agar tidak tersesat di Tanah Suci ya. Kita bahas ulang bahwa jika akan berangkat ke Tanah Suci, agar tidak tersesat maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat tiba di hotel, maka mintalah kartu nama hotelnya. Yang kedua, Anda foto kalau membawa HP. Fotokan tampak depan dari hotelnya. Yang selanjutnya adalah membawa ID card. Karena di ID card itu banyak identitas kita, termasuk nama hotel yang kita tempati. Selanjutnya adalah memfoto bagian-bagian penting yang dilewati dari hotel menuju masjid. Misalkan kita lewati toko emas, foto tokonya. Kita lewati belokan, ada masjid, kita foto. Nah, itu sangat membantu bagi yang pelupa ya, atau yang keder dengan lokasi hotel. Yang berikutnya adalah selalu membawa identitas kita di dalam. Nomor HP dari nomor HP teman atau nomor HP pembimbing kita. Nah, cara-cara itu insya Allah meminimalisir kita untuk lupa atau tersesat. Nah, tapi bagaimana jika kenyataannya tetap saja tersesat? Umi sendiri sering ya menolong atau memberikan bantuan para sepuh ya, yang Umi sendiri sering ya mendapati jamaah yang sedang tersesat. Ya, terutama jamaah dari biasanya orang-orang yang sudah sepuh dari daerah ya, itu sering sedang kebingungan mencari teman, tidak tahu alamat pulang, tidak tahu juga nama hotelnya. Dan parahnya lagi biasanya tidak membawa ID card atau tidak membawa HP. Jadi tipsnya jika nanti benar-benar sudah terjadi tersesat, maka diharapkan Anda tetap tenang. Yang pertama ya, karena ketenangan itu kunci daripada hadirnya jalan keluar. Dan ketenangan akan menghadirkan rasa yang lebih damai daripada tidak tenang, kalut, panik, nangis, dan nanti tidak ada ujungnya dan malah malu ya. Jadi tetap tenang, tetap kalem, dan memperbanyak istighfar agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanya kepada jamaah lain yang mungkin arahnya sama nih. Sama-sama kita titiknya misalkan di WC 3 nih.
Nah, pada saat ada jamaah Indonesia yang searah, maka bertanya, apakah Anda ke arah hotel ini? Apakah Anda dekat dengan hotel ini? Tahu hotel ini? Kalau Anda membawa identitas hotel Anda atau membawa foto hotel Anda, nah itu bisa sedikit membantu. Bertanyalah kepada yang lebih muda atau yang nampak lebih apa ya, kalau kepada sepuh lagi pasti memang kemungkinannya dia juga tidak tahu ya. Jadi nanyanya kepada yang lebih muda lah itu. Tapi ingat nanyanya ke orang Indonesia juga supaya lebih nyambung. Nah, jika masih bingung, maka jika Anda bawa HP, telepon Mutawif atau telepon pembimbing Anda, biasanya nomor kontaknya sudah ada di ID card. Jika Anda tidak bisa pula telepon, maka mohon minta bantuan juga ke jamaah Indonesia lain. Perlihatkan ID card-nya, ini nomor telepon pembimbing, mohon tolong hubungi pembimbing saya bahwa saya menunggu di sini, saya terpisah dari rombongan di sini. Seperti itu. Itu Umi sering juga melakukan pas ada jamaah sedang nangis, sedang kebingungan, tidak ada temannya, maka Umi lihat ID card-nya dan Umi telepon. Kadang-kadang ini jamaahnya sendiri tidak tahu kalau di ID card itu ada nomor teleponnya. Jadi di ID card yang diberikan dari travel itu ada nomor telepon, ada nama hotel ya, nomor telepon Mutawif dan tour leadernya. Nah itu sangat membantu. Jadi berikan ID card-nya, perlihatkan ID card-nya, tolong teleponin pembimbing saya gitu. Kemudian langkah yang terakhir, jika memang mungkin tidak bawa telepon atau juga tidak ada ID card ya, dan tidak ada sama sekali yang bisa menolong Anda, maka Anda datangi pos askar ya, pos askar atau pos polisi. Nah nanti baru Anda akan di-scan jarinya, disidik jari dan Anda akan muncul datanya ya. Kalau Anda memang umroh resmi ya, makanya ini harus umroh yang resmi, yang berizin ya, jangan yang umroh-umroh yang ilegal ya. Maka Anda akan terhubung dengan pihak TL atau pihak travel. Jadi ID card paspor Anda, data Anda itu, data visa akan keluar. Maka akan ketahuan bahwa jamaah ini dari travel mana, dengan pembimbing siapa. Nanti akan dihubungi oleh pihak askar. Nah itu kalau memang kondisinya Anda benar-benar tidak ada yang nolong sesama orang Indonesia. Hubungi askar. Walaupun itu tentu ada kesulitan lain ya, dengan sulitnya berbahasa ya. Tapi itu jarang terjadi sih, biasanya bisa ditemukan dan dihubungkan dengan Mutawif. Mutawifnya biasanya nyari juga, terlider nyari atau nanti ketemu sama teman-teman lain sesama Indonesia. Gitu ya. Jadi untuk yang akan memberangkatkan orang tuanya, diberikan wejangan sering mungkin bahwa ID card itu jangan lepas. Mau ke masjid, mau belanja, mau kemanapun pakailah selama kita perjalanan umroh, selalu pakai ID card. Karena itu sangat berguna, sangat penting tatkala nanti ada kesulitan. Kalau yang muda sih yang sering umroh mungkin tidak terlalu penting ya. Tapi kalau yang sepuh itu sangat penting, itu identitas mereka dan juga bisa jadi jalan untuk memudahkan gitu. Kalau ada apa-apa, tiba-tiba sakit misalkan, tiba-tiba pingsan misalkan ya, maka ID card itu langsung akan tertuju. Ini siapa, orang mana, rombongan mana, siapa pemimpinnya, tour leadernya, nanti langsung ketahuan. Sedangkan kalau tidak bawa identitas, kita yang menemukan pun tidak akan tahu ini rombongan dari mana, orang mana. Yang kedua, kalau bisa sama keluarganya itu, orang-orang sepuh seperti ini, di barang-barangnya itu dikasih identitas ya. Misalkan di tas, di ransel, di tas paspor yang dia pakai untuk ke masjid, tas yang dia pakai untuk bawa mukena, itu kasih identitas lah. Baik di luar maupun di dalam, dikasih misalkan dikasih tulisan bahwa ini Ibu Anu, nomor HP yang bisa dihubungi, atau
nama tour leadernya gitu. Karena ya namanya sepuh ya, itu banyak sekali kemungkinan mereka terlepas atau lalai gitu. Terlebih jika rombongannya atau ketua rombongannya tidak terlalu menjaga. Karena ada beberapa yang kadang-kadang pemimpin rombongannya mungkin nggak ikut ke masjid, mereka ada keperluan lain, tidak ikut mengawal, maka jamaah pergilah bersama jamaah juga, yang mungkin sama-sama nggak tahu, sama-sama tidak bisa saling menjaga. Nah itu ada kemungkinan maka ditinggal atau tertinggal atau terlepas gitu, karena saking banyaknya orang. Maka pakailah identitas sebanyak-banyaknya, misalkan di tasnya, di dalam tasnya ya, terutama di dalam tasnya pakai, itu membantu. Dan yang terakhir, kalau bisa, kalau misalkan mereka memungkinkan, sebenarnya sangat penting untuk dibekali HP. Ya, walaupun mungkin ada beberapa sepuh yang tidak bisa pakai HP, ya, tidak tahu cara menggunakan HP. Tapi kalau menurut Umi, zaman sekarang bisa diajari saja minimal untuk mengangkat telepon dan menelepon gitu. Diajari bagaimana cara telepon, pijit ini, kalau misalkan ngangkat telepon, pijit ini ya. Nah itu jauh lebih mudah ya, walaupun di hal-hal lain mereka nggak bisa, misalkan nggak bisa chat, nggak bisa foto. Karena ternyata di sana tuh banyak sekali orang tua, bahkan yang belum terlalu tua juga yang kelihatannya gaptek ya, tidak tahu cara memakai HP. Bahkan Umi pernah lihat orang India sendiri, orang India mau ambil video di saat itu mau ngantri ke Raudhah, mereka mau ambil video, ternyata dia nggak tahu bagaimana menghidupkan video itu, sehingga cuma dipegangin aja gitu, kayak udah ngambil padahal HP-nya videonya belum on gitu. Pernah itu Umi antara lucu dan miris juga ya, ternyata bukan hanya di Indonesia ya, orang-orang yang punya HP tapi masih nggak tahu cara menggunakannya. Nah itu teman-teman semuanya, tips dan nasihat dari Umi terkait dengan tersesat, kemungkinan tersesat pada saat umroh. Dan kalau bisa orang-orang sepuh seperti ini harus ditemenin lah sama keluarganya biar lebih tenang. Temenin sama anaknya, mantunya atau adiknya biar kemungkinan tersesat atau tertinggal itu menjadi kecil. Kalau enggak, titipkan sama pembimbing yang biasa ngaping dan mengayomi, dan bisa dia terus-terusan mau dipegangin gitu sama jamaah-jamaah sepuh gitu. Oke, itu saja, semoga ada manfaatnya, semoga segala persiapan untuk menuju keberangkatan ke Baitullah menjadi tamu Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Yang mau umroh bareng Umi, silahkan hubungi nomor di bawah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa berangkat bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.